Oke, selamat pagi semua untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan harinya masih menyenangkan. Meskipun dalam keadaan PPKM, kita akan tetap belajar. Yang pertama sekali kita pelajari yaitu tentang sifat koligatif larutan. Kita akan tampilkan slideshow-nya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit itu yang pertama sekali. Apa itu sifat koligatif larutan non-elektrolit? Tahu kalau elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik atau tidak bisa menghantarkan panas. Maka di sini sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Yang akan kita bahas di sini adalah satu, konsentrasi larutan itu harus paham. Yang berikutnya adalah penurunan tekanan uap jenuh, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, yang pertama itu masih non elektrolit. Itu banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Ingat ya, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Untuk lebih paham kita akan bahas, kita masuki dulu konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Itu konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Cara untuk menyatakan konsentrasi larutan dinyatakan bisa konsentrasi molar, kemudian konsentrasi molal, kemudian ada yang disebut dengan fraksi mol. Yang pertama kita masuk ke konsentrasi molar atau molaritas. Itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Contohnya, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, maka molaritas larutan adalah, ini dirumuskan seperti ini. Oke. Kemudian konsentrasi molal atau molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Ya. Jika dalam 250 gram 0,25 kg air terdapat 6 gram urea dengan MR-nya 60, soalnya sama tadi ya, maka molalitas larutan adalah bisa dihitung seperti ini. Oke, kecil. Terus kemudian apa itu fraksi mol yang berikutnya? Fraksi mol itu zat terlarut atau zat pelarut, menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan terlarut dan pelarut, dengan X terlarutnya dengan rumus mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut, ya. X pelarut mol pelarut per, ini tahu bedanya atas dengan bawah. Kalau terlarut di kiri maka di atas terlarut, kalau pelarut di sini maka di atasnya adalah pelarut. Dimana dengan catatan bahwa fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut itu sama dengan 1. Contoh, sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air, maka X terlarut atau urea yang terlarut di sini adalah urea ya, karena sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol, maka sudah pasti bahwa air adalah pelarutnya. Maka X terlarutnya sama dengan berapa mol tadi yang terlarut? Urea
ada 2 mol, maka 2/2 ditambah 8 sama dengan 0,2. Sedangkan fraksi mol pelarut atau air itu adalah 8/2 ditambah 8 sama dengan 0,8. Yang berikutnya kita kembali, itu untuk konsentrasi larutan. Yang berikutnya adalah penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh, pada setiap suhu zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uap jenuhnya, tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut ini mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapan berkurang. Contoh bisa kita lihat ini ya, ada tampilan dalam mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Ini bisa dilihat ya dalam permukaannya, itu molekul-molekulnya, molekul-molekul airnya itu lebih bergerak bebas. Kemudian kalau dia larutan NaCl 0,1 m itu menghasilkan ion Na+ berwarna biru, ini ada biru-birunya, dan ion Cl negatif itu yang hijau-hijau yang terlarut dalam air. Itu akan memperlambat proses penguapan ya, sementara di sini dia dengan bebas, di sini memperlambat ya. Itu makanya dikatakan bahwa terjadi penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap jenuh. Oke. Kita kembali. Menurut Raoult bahwa tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Karena fraksi mol zat terlarut dan tambah fraksi mol pelarut sama dengan 1, maka persamaan di atas itu dapat diperluas menjadi, bisa lihat di sini ya, bisa lihat bahwa delta P sama dengan P0 dikali XA ya, dimana P0 itu tekanan uap pelarut murni, delta P itu penurunan tekanan uap jenuh pelarut, dengan XA fraksi mol zat terlarut. Contoh, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa bla 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 bla. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm Hg. Mol glukosa sama dengan 45 ditambah 180 sama dengan 0,25, nanti bisa hitung sendiri. Kemudian mol air itu 90/18 sama dengan 5 mol. Fraksi mol glukosa itu sama dengan 0,25/0,25 tambah 5 sama dengan 0,048. Penurunan tekanan uap jenuh air atau delta P itu sama dengan P0 dikali XA atau sama dengan 18 dikali 0,048 sama dengan 0,864 mm Hg. Kemudian yang berikut itu untuk tekanan uap. Kita masuk ke kenaikan titik didih. Dalam kenaikan titik didih apa yang dibahas? Itu adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan delta Tb sama dengan M dikali Kb, di mana delta Tb itu kenaikan titik didih, M molalitas larutan, Kb tetapan kenaikan titik didih molal. Contohnya, karena M sama dengan W/mR kali 1000/P dan W itu sama dengan massa zat terlarut, maka kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Atau bisa Tb titik didih larutan itu sama dengan 100 ditambah delta Tb gitu ya. Dengan diagramnya bisa kita lihat diagramnya seperti ini.
Oke, ini ya, ini diagramnya. Oke. Ini adalah untuk larutan, berarti sudah ditambah zat atau campuran lain ke dalam air murni. Ini adalah untuk air yang warna biru. Titik beku air itu pas pada 0 derajat. Sementara untuk larutan mundur berarti berada pada negatif. Titik didih air pas angka 100, sementara titik didih dari larutan itu tambah dari 100. Maka dikatakan tadi bahwa penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan apabila dalam pelarut murni sudah ditambahkan zat lain, maka dia akan menurunkan tekanan titik beku dan menaikkan titik didihnya. Kemudian selanjutnya sudah tadi ya. Kita yang selanjutnya ke titik beku tadi, penurunan titik beku tadi sudah. Kita masuk ke tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel atau proses osmosis. Bisa dicontohkan atau menurut Van Hoof, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal atau PV sama dengan nRT. Dengan contohnya bisa dilihat di sini. Ya. Oke, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Karena tekanan osmotik sama dengan P, maka V sama dengan N per V RT sama dengan CRT, di mana V tekanan osmotik atau atmosfer, C konsentrasi larutan atau mol per liter sama dengan M, R tekanan gas universal dengan tetapan 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin, T itu sama dengan suhu mutlak, atau ini ingat bahwa kita memakai satuan suhu itu adalah Kelvin. Kemudian larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonis, sementara larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut hipertonis. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama disebut dengan isotonis. Sifat koligatif larutan elektrolit. Dalam sifat koligatif larutan elektrolit, itu adalah larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Contohnya, larutan 0,5 molal glukosa dibandingkan dengan larutan 0,5 molal garam dapur, ini sama-sama 0,5 molal, tetapi yang satu adalah non-elektrolit dan yang satunya adalah elektrolit. Maka untuk larutan glukosa dalam air, jumlah partikelnya atau konsentrasinya tetap, yaitu 0,5 molal. Sementara untuk larutan garam dapur itu NaCl menghasilkan Na plus tambah Cl di dalam air itu terurai menjadi 2 ion, maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula atau sama dengan 1 molal. Yang menjadi ukuran langsung dari keadaan atau kemampuannya untuk mengion adalah derajat ionisasi. Besarnya derajat ionisasi ini dinyatakan sebagai derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Untuk larutan elektrolit kuat, harga derajat ionisasinya mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah, itu harganya berada di antara 0 dan 1. Ya. Atas dasar kemampuan ini, maka larutan elektrolit mempunyai pengembangan di dalam perumusan sifat koligatifnya. Yang pertama, untuk kenaikan titik didih, rumusnya menjadi seperti ini. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali 1 ditambah derajat ionisasi atau alfa kali N kurang 1. Bisa dilihat di sini. Dengan N, catatan N itu adalah jumlah ion dari larutan elektrolitnya. Karena ini tadi untuk elektrolit. Untuk penurunan titik beku dinyatakan sebagai berikut. Untuk tekanan osmotik dinyatakan juga seperti ini.
Contoh, hitunglah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari larutan 5,85 gram larut garam dapur, bla bla bla. Itu bisa dilihat langsung dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang tadi yang sudah dibahas di depan sebelumnya. Nanti bisa diputar videonya ulang biar nampak itunya. Dari data hasil eksperimen itu diperoleh bahwa jika garam dapur itu dengan konsentrasi 1 m, itu penurunan titik bekunya atau titik bekunya itu di bawah 0 itu negatif 5. Kalau dinaikkan konsentrasinya jadi 2 m, jadi negatif 10. Untuk gula pasir juga seperti itu. Dalam 1 m dia memiliki titik bekunya negatif 3. Kalau yang 2 m itu negatif 5. Kita bisa lihat dari grafik hubungan antara M dan delta TF di bawah ini. Oke, dengan keterangannya seperti ini, delta TF sama dengan, atau dalam perhitungannya nanti, delta TF itu sama dengan titik beku pelarut murni dikurang titik beku pelarut. Makanya di sini tadi dibuat bahwa delta TF-nya negatif 5, delta TF-nya sama dengan 5 dan selanjutnya. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jika ada nanti yang mau ditanya, boleh ditanya di dalam grup kelas atau dalam GCR atau dalam WA grup, boleh sampaikan pertanyaannya kepada saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.